Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar Bang Adi? Luar biasa. Pasti adik-adik di rumah baik-baik juga ya kabarnya ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berharap kita semua yang ada, kita semua diberkati Tuhan dengan keadaan yang sehat. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Yang perlu kita lakukan apa Bang Kevin? Yang pertama tentunya siapkan Alkitab dan kerikmanya. Yang kedua berpakaian yang rapi nih Bang. Dan juga sopan. Dan yang ketiga jangan makan sambil ibadah. Dan jangan lari-lari ya adik-adik. Ya. Sama-sama kita menghormati hadirat Tuhan. Baik, untuk memulainya yang pertama kita akan berdoa. Nanti dalam kasih Kristus, Vanessa yang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah Main Ticket Flash, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah My Ticket Flash. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati buat guru-guru yang melayani dan pemain musik yang ada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik semua, yuk semuanya siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bangkit berdiri. Kita semua mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Betul Bang Kevin? Betul. Kita adalah anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran turut orang tua. Kita nyanyi lagu ini. Haleluya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi, anak sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Haleluya. Adik-adik, kita harus berani tampil beda nih Bang. Oke, bener tuh Bang Kevin. Kalau orang dunia suka berbohong, kita yang nggak boleh berbohong dong. kalau orang di dunia suka marah-marah, kita nggak boleh marah-marah. berarti kita harus Tampil beda. Iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi sekali, saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Tampil beda, Bang. Berani tampil beda. Sekali lagi. Berani tampil beda. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Oke, yang semangat memuji Tuhan coba lambaikan tangannya. Bang Adi mau lihat dari sini. Ada itu, Bang, ada itu. Itu banyak sekali Bang Kevin. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyenangkan Tuhan. Waktunya apa kita sekarang Bang Kevin? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasih Tuhan, yuk ambil sikap yang baik, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berfirman. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Ku taruh di hatiku Tuhan. Ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau belajar menyembah Tuhan. Kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus baik. Yesus baik. Kami puji Engkau. Kami puji Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami memuji Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Kita katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi, Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Yang
akan berdoa untuk firman Tuhan, Megan. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Iya, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Hari ini Kak Kesha yakin semuanya bersuka cita, sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita kembali untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Wah, senang sekali ya. Pada pagi hari ini Kak Kesha akan kembali memberitakan firman Tuhan dan membagikan berkat buat adik-adik semuanya. Nah, kalau adik-adik tahu bulan Mei ini adalah bulan dimana kita Mighty Kids GPD Mataram mempunyai tema tentang kejujuran, menjadi anak-anak Mighty Kids yang jujur. Nah, tentunya adik-adik semuanya mau dong jadi anak-anak Tuhan yang senantiasa jujur dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun. Kita mau tetap ikuti firman Tuhan, menjadi anak-anak Mighty Kids GPD Mataram yang jujur. Nah, firman pada pagi hari ini berkaitan dengan kejujuran. Nah, kita mau membahas ya satu anggota tubuh yang kita miliki. Anggota tubuh ini tidak kelihatan sih, tapi berkaitan sama yang namanya kejujuran. Nah, kalau adik-adik boleh tebak ya, anggota tubuh ini tadi Kak Kesha sudah bilang tidak kelihatan nih ya. Huruf pertamanya itu kalau adik-adik tebak di rumah ya, masing-masing nih. Huruf pertamanya itu anggota tubuh ini L ya, huruf pertamanya L. Nah, ada yang bisa sudah tebak semuanya ya. Pertama tadi cluenya anggota tubuh ini tidak terlihat. Kalau clue hurufnya yang pertama L, berkaitan sama yang namanya kejujuran, menganut sesuai dengan tema kita bulan ini. Apa? Sudah ada yang tahu? Iya, betul. Kita berbicara tentang lidah. Nah, kita mau ngomong tentang apa nih, Kesha? Tentang lidah ini yang berkaitan sama lidah yang berhubungan dengan firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau ingin sampaikan buat anak-anak Mighty Kids semuanya? Yuk, kita sama-sama belajar pada pagi hari ini tentang lidah. Nah, adik-adik, kalau misalnya Kak Kesha tanya sama adik-adik semuanya, apa sih fungsi lidah itu? Ada yang tahu? Mungkin yang sudah kelas 4, 5, 6 mungkin sudah belajar. Atau mungkin yang kelas 1, kelas 2 juga sudah belajar di sekolah masing-masing. Kalau sekarang online ya, sudah belajar tentang fungsi lidah. Nah, kalau Kak Kesha bisa beritahukan kepada adik-adik, kita ini ngulang lagi ya, ngulang pelajaran lagi, pelajaran IPA, pelajaran sains tentang yang namanya lidah. Kalau Kak Kesha bisa sampaikan ke adik-adik, lidah itu yang pertama yang kita tahu dengan jelas sebagai indera pengecap. Maksudnya untuk merasakan makanan dan minuman ya, kita bisa bedakan rasa manis, asam, pahit, enak atau tidak enak suatu makanan, minuman itu bisa kita rasakan dengan bantuan lidah kita. Kemudian yang kedua, lidah itu bisa membantu untuk proses mengunyah ya. Jadinya makanan yang kita makan, misalnya nasi nih, nasi kan dalam bentuk padat ya, dibantu oleh lidah dikunyah, dicerna sehingga makanannya itu bisa lebih lembek dan bisa dapat mudah ditelan ya. Kemudian yang ketiga, lidah itu bisa membantu kita untuk berkomunikasi. Ya, lidah itu digunakan untuk berbicara. Jadi, lidah itu bekerja sama dengan bibir dan dengan gigi untuk membuat suara ya yang keluar dari dalam tenggorokan itu agar terdengar lebih jelas. Sehingga apa kata-kata yang kita keluarkan itu lebih jelas oleh orang-orang yang kita ajak bicara. Nah, seperti itu. Kalau misalnya yang terakhir tadi, lidah itu sebagai digunakan untuk berkomunikasi, untuk berbicara. Nah, lidah seperti apa sih yang Tuhan mau
ya untuk kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Lidah seperti apa? Kita mau baca di Yesaya 50 ayat yang keempat bagian A. Yesaya 50, buka Alkitabnya sama-sama ya. Yesaya 50 ayat yang keempat bagian A saja. Di sana judulnya ketaatan hamba Tuhan. Kak Kisha bacakan ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lidah seperti apa yang Tuhan mau untuk kita anak-anak Mighty Kids GPD Mataram aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu lidah seorang murid. Nah, mungkin adik-adik bertanya, lidah seorang murid itu seperti apa sih Kak Kesha? Bagaimana sih memiliki lidah seorang murid? Nah, kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, untuk memiliki lidah seorang murid, yaitu menjaga lidah kita dari hal-hal yang jahat. Kita mau buka sama-sama di Mazmur 34 ayat yang ke-14. Mazmur 34 ayat yang ke-14. Di sana firman Tuhan katakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, lidah menjauhkan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Yang jahat itu, hal-hal yang jahat itu seperti apa? Misalnya, contoh kecil ya, mengomel, ngedumel, ya, kemudian membicarakan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Terus ngomongin orang, kalau sekarang orang bilang bergosip. Nah, itu dia hal-hal yang buruk seperti itu yang Tuhan tidak mau untuk ada di lidah kita. Jadi yang pertama, bagaimana cara memiliki lidah seorang murid, yaitu menjaga lidah kita dari hal-hal yang buruk. Mengomel juga tadi kayak saya bilang hal-hal yang buruk ya. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah nih disuruh belajar, ayo belajar yuk. Tapi adik-adik mengomel atau ngomong-ngomong yang nggak jelas gitu, itu juga dikatakan sebagai satu hal yang jahat dan Tuhan tidak mau. Jadi tugas kita menjaga lidah kita dari hal-hal yang jahat. Kemudian yang kedua, bagaimana sih memiliki lidah seorang murid? Milikilah lidah yang lembut. Lidah yang lembut seperti apa Kak Kisha? Nah, kita mau baca di Amsal 15 ayat yang keempat ya. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah yang lembut itu seperti apa sih? Nah, lidah yang lembut itu adalah lidah yang mengeluarkan kata-kata yang lembut, kata-katanya yang menenangkan hati, kata-katanya yang membawa damai sejahtera, kata-katanya yang pokoknya yang lemah lembut deh perkataannya, kata-katanya yang dikeluarkan oleh lidah kita itu adalah kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Terus, nah mungkin adik-adik pernah mendengar nih, 3 kata ajaib yang ada di dunia ini. Oh, 3 kata ajaib. Apa tuh Kak Kesha? 3 kata ajaib yang ada di dunia ini ya, yaitu kata maaf, kata tolong, dan kata terima kasih. Nah, kalau adik-adik semuanya mau belajar bagaimana memiliki lidah yang lembut, sudah, ya itu aja yang kita ingat, yang 3 itu aja ya. Maaf, tolong, dan terima kasih. Ya, kita sama-sama belajar untuk terus melakukannya, untuk konsisten melakukannya, untuk tetap melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita mungkin berbuat salah dengan orang lain, ya kita ucapkan kata maaf. Kalau misalnya kita hendak meminta pertolongan kepada orang lain, orang di sekitar kita, teman kita ucapkan tolong. Dan kalau misalnya kita sudah menerima hal-hal yang baik ataupun menerima segala sesuatu dari orang-orang di sekitar kita, dari teman-teman kita, jangan lupa ucapkan terima kasih. Itulah dikatakan milikilah lidah yang lembut.
kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menenangkan hati, yang membawa damai, yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara untuk memiliki hati, lidah seorang murid. Lidah seorang murid ya. Yang ketiga, berikan lidahmu untuk dikuasai oleh Tuhan. Kita mau buka sama-sama. Contohnya di Keluaran 4 ayat 10. Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat yang ke 10. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, ini kisah pada waktu Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, ketika itu Musa Tuhan perintahkan untuk berbicara kepada Firaun, tapi Musa berkata dia tidak pandai berbicara. Dikatakan ayat yang ke ayat yang ke-10 ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa merasa tidak bisa berbicara. Nah, tetapi Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Ya, ayat yang ke-12, oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang engkau harus katakan. Dikatakan yang membuat lidah manusia itu Tuhan, yang akan memampukan kita Tuhan. Nah, maka dari itu yang Tuhan mau bagaimana untuk memiliki lidah sebagai seorang murid, mari kita berikan lidah kita ya dikuasai oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar lidah kita dikuasai oleh Tuhan? Sering-seringlah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dalam situasi kondisi apapun, dimanapun kita berada. Kita semua bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Naikkan puji-pujian, ucapan syukur kita, pengagungan kita, pujian yang terindah bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita memuji Tuhan karena kita mau lidah kita terus dikuasai oleh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya dimanapun berada yang Kak Kisha kasihi, lidah itu adalah bagian terkecil ya dari anggota tubuh manusia, namun memiliki peran yang sangat penting yang seperti Kak Kisha sudah bacakan dan sudah berikan pada adik-adik semuanya. Lidah itu dapat kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Nah, itu semua adalah tergantung kita. Kita mau gunakan lidah kita nggak untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, untuk memuji Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya? Ataukah kita mau menggunakan lidah kita untuk melakukan hal-hal yang jahat? Itu semua ada di pilihannya ada di adik-adik semua. Tapi yang Tuhan mau pada pagi hari ini, biarlah kita boleh memiliki lidah seorang murid. Bagaimana memiliki lidah seorang murid? Seperti yang tadi Kak Kisha bilang, kita harus menjaga lidah kita dari hal-hal yang jahat, ya, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti ngomel, seperti ngomongin orang, atau hal-hal yang buruk yang lainnya. Yang kedua, miliki hati yang lemah lembut, ya, mengeluarkan perkataan yang lemah lembut, yang menenangkan hati, yang membawa damai sejahtera, ya. Ingat yang 3 kata ajaib tadi ya, maaf, tolong, dan terima kasih. Dan yang ketiga, berikan lidah kita dikuasai oleh Tuhan. Bagaimana supaya lidah kita dikuasai oleh Tuhan? Sering-seringlah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan mau kita memiliki lidah seorang murid, ya. Dan kita gunakan lidah kita untuk menyatakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, ya, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk lidah kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak Kak Kisha panjangkan, tapi Kak Kisha yakin dan percaya Roh Kudus yang akan senantiasa
memberikan kemampuan kepada adik-adik untuk mengingat dan senantiasa melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita mau sebagai anak-anak Mike Tickets GPDI Mataram, bukan hanya adik-adik, tapi Kak Kisha juga untuk memiliki lidah seorang murid. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun aktivitas dan kegiatan kita boleh ingat ya, bagaimana kita boleh memiliki lidah seorang murid untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tetap berkaitan ya sama tema bulan ini, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Nah, melalui lidah kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur, dan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa ya, dimanapun adik-adik berada. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Kisha rindu kita semua boleh memiliki hati yang mau dengar-dengaran, taat melakukan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Bapak yang baik buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini. Kami kembali boleh memuji dan permuliakan nama Tuhan, dan kembali kami boleh diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kami untuk kami boleh memiliki lidah seorang murid, untuk kami boleh menjaga lidah kami dari hal-hal yang jahat, untuk kami boleh memiliki lidah yang lembut dan yang lemah lembut dalam kehidupan kami, untuk kami boleh juga menyerahkan lidah kami untuk dikuasai oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya sebagai anak-anak Mike Tickets yang ada, Tuhan mau untuk kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu, dan kami mau Tuhan melakukan yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih memberkati anak-anak My Tickets dimanapun mereka berada, memberkati papa mama mereka, kakak adik mereka, memberkati pertumbuhan mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan yang menjadikan mereka boleh menjadi berkat dan boleh menjadi saksi-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa sembahyang kami pada pagi hari dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Miliki lidah seorang murid. Kita mau sama-sama belajar dan kita mau sama-sama berusaha. Kita yakin dan percaya Tuhan yang akan senantiasa memampukan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di Mike Tickets minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.